كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. Alhamdulillah kita bertemu lagi setelah sebulan lebih kita vakum. Ya memang pada akhir-akhir ini kesibukan di hari Ahad lebih dari sebelumnya. Dan insyaallah kita akan menjadikan kajian rutin kita ini qadarullah dua kali sebulan ya. Sekali dalam 2 pekan. Jadi di Ahad kedua dan Ahad keempat insyaallah. Langsung kita lanjutkan surat Yasin, kita langsung ke ayat 13 saja. Halaman ke-520 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau sebelumnya kita ta'awudz dulu sebelum membaca ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum," dan buatlah buat mereka. Idrib di sini artinya buatlah. Ya, jadi darbul mithal, membuat suatu permisalan. Buatlah bagi mereka mathala, suatu perumpamaan, suatu pengkiasan, yaitu ashabal qaryah, penduduk suatu negeri. Jadi ada penduduk suatu negeri, idh ja'ahal mursalun, yaitu ketika ja'aha,
Jaa artinya datang. Ha di sini kembali ke al-qaryah. Yang datang siapa? Mursalun. Para utusan. Ya, utusan Allah maksudnya. Rasul. Ya, mursalun itu para rasul. Rasul. Idh arsalna ilaihim itsnain. Ketika itu arsalna, kami mengutus ilaihim kepada mereka, kepada ashabal qaryah. Itsnain, dua orang utusan. Fakadzabuhuma, mereka malah mendustakan kedua utusan itu. Fa'azzazna bitsalitsin. Okelah, kalau gitu kami kuatkan dengan satu utusan yang ketiga. Jadi ada tiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Akhirnya mereka bertiga berkata kepada orang-orang itu, inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Mereka menjawab gimana? Qalu, mereka menjawab, ma antum illa basyarum mithlana, atau basyarum mithluna. Tidaklah kalian bertiga kecuali hanyalah manusia kayak kita. Ya, kalian bertiga datang mengklaim kalian adalah para rasul. Kalian itu cuma manusia kayak kita. Apa bedanya? Wa ma anzalar rahmanu min syai'. Dan juga Sang Rahman, yaitu Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, tidak menurunkan sesuatu pun. In antum illa takdzibun. Tidaklah kalian kecuali sedang berdusta. Ya, jadi kaum ini, ashabul qaryah ini, ya, mengatakan tiga kalimat. Pertama, ma antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian, wahai tiga orang ini, kecuali sebagai manusia aja, sama kayak saya, sama kayak kita. Ya. Wa ma anzalar rahman min syai'. Dan Allah Sang Rahman tidak menurunkan apapun kepada kalian. In antum illa takdzibun. Kalian ini apa? Cuma bohong aja. Pura-pura aja kalian ini. Kemudian Rasul-rasul itu pun membalas. Qalu, mereka berkata sebagai balasan, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rabb kami tahu sesungguhnya kami kepada kalian diutus, yaitu kami adalah utusan-utusan Allah kepada kalian. Rabb kita tahu, sedangkan kalian wahai ashabul qaryah tidak tahu. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wa ma 'alaina, dan tidaklah atas kami, yaitu tidaklah kewajiban atas kami, tidak ada kewajiban lagi atas kami para rasul, illa, melainkan kecuali apa? Al-balaghul mubin, al-balaghul mubin, kecuali sekadar al-balagh. Apa arti balagh? Tabligh, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan apa yang Allah perintahkan dan larang dengan jelas. Kelas. Itu cuman tugas kita, cuman itu doang. Kalian terserah. Oke, mau ingkari, silakan, lihat nanti akibatnya. Kalau kalian patuh, alhamdulillah, lihat nanti pahalanya. Gitu. Khalas, ayat ini cuma itu saja untuk malam ini insyaallah. Kita baca sekarang tafsirnya. Kisah penduduk suatu negeri bersama para rasul dan diminasakannya para pendusta. Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, yang seringkali diingkari oleh kaumnya sendiri, buatlah perumpamaan untuk kaummu yang mendustakan kamu itu, yaitu kaum Quraisy yang masih musyrik. Karena sebagian dari mereka ya alhamdulillah beriman akhirnya, tapi yang masih musyrik ini. Karena perumpamaan ini yang juga terjadi pada Nabi Muhammad. Mereka orang-orang Quraisy juga ngomong, kamu wahai Muhammad itu orang kita juga, manusia biasa kayak kami. Jadi nggak usah macam-macam, nggak usah merasa lebih spesial lah, gitu. Kau bahasa sekarang, nggak usah merasa paling benar lah, kayak gitu. Sama, mirip-mirip. Kan kalimat jangan merasa paling benar itu biasanya kalimat milik orang yang merasa paling benar, ya enggak? Kalimat jangan merasa paling benar itu biasanya dituturkan oleh orang yang merasa paling benar. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita berbuat kemungkaran nih, ya. Misalnya kita berbuat kemungkaran, na'udzubillah. Kemudian ada nasihatin. Dinasihatin kita malah nyolot.
Jangan merasa paling benar loh, gitu kan. Nah, kalau kita ngomong kayak gitu, itu sama dengan kita merasa udah benar, ya kan? Sehingga nggak perlu dibenerin, gitu. Itu trik setan itu, ya. Jadi orang yang paling buruk adalah orang yang nggak bisa dinasehatin, atau yang sampai orang lain itu udah muak menasehati dia. Nauzubillah. Ya, jadi nasihat itu penting, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi kita saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan juga ada wa tawasau bil marhamah. Yaitu saling menasihati dalam kebenaran, juga dalam kesabaran dan dalam kasih sayang, gitu. Ya. Jadi jangan cuma benar, sabar, tapi enggak sayang. Ada kayak gitu orang, ada. Misalnya nasihatin, "Pak, antum jangan gini." Bener yang udah jangan gitu, enggak boleh emang. Antum jangan gini. Terus aja, antum ini kayak gini. Sabar dalam menasihati orang, tetapi enggak ada sikap kasih sayang sebenarnya. Karena cuma bisa maunya nyalahin aja, yang penting nyalahin orang, Jadi spiritnya cuma bisa nyalahin orang, ada yang kayak gitu. Atau nasihatin sabar tapi nggak pernah doain orang yang dinasehatin. Makanya kalau kita mau nasihatin, kita pelajari kebenaran, baru kita nasihatin, kemudian kita sabar dalam menasihati dan kita doakan. Itu bentuk kasih sayang, gitu. Oke. Wahai Muhammad, buatlah perumpamaan untuk kaummu yang mendustakanmu. Mathalan ashabal qaryati idh ja'al mursalun. Suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ibnu Ishaq, seorang ahli sejarah, ya, berkata berdasar riwayat yang disampaikan kepadanya dari Ibnu Abbas, dari Ka'ab al-Ahbar, dan dari Wahab bin al-Munabbih. Ini akan kita sebut di sini adalah kisah atau hasil dari cerita yang dinamakan Israiliyat. Ya. Ka'ab al-Ahbar dulunya adalah seorang pendeta, terus masuk Islam. Kemudian sering menceritakan tentang apa yang diceritakan dalam kitab-kitab Taurat atau Injil. Nah, tapi boleh nggak kita menyebutkan cerita Israiliyat? Boleh kalau memang diriwayatkan oleh para salaf seperti Ibnu Abbas atau Ka'ab al-Ahbar dan lain-lain. Tetapi tidak boleh kita imani 100% terjadinya, gitu. Jadi kata Nabi SAW, boleh ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel, yaitu kisah-kisah yang dari Israiliyat ini. Wala haraj, dan tidak masalah dengan itu. Cuma jangan dipercaya 100%, jangan juga didustakan karena bisa benar bisa salah. Tapi boleh kita menceritakan. Makanya kita di sini enggak apa-apa menceritakan itu. Nah, di sini ashabul qaryah artinya penduduk suatu negeri. Lah, terus mana negeri yang dimaksud? Katanya negeri itu bernama negeri Antokia. Di sana terdapat raja bernama Antiochus. Antiochus bin Antiochus bin Antiochus. Nama anak, bapak, cucu sama semua. Antiochus. Kalau kita bingung ini, susah, nggak ada nama lagi kali ya. Mungkin karena kerajaannya keturunan, Pak. Gitu. Jadi atasnya namanya Salim, nama anaknya namanya Salim, cucunya Salim juga. Jadi Salim bin Salim bin Salim. Iya. Kalau misalnya jemaah nama kakeknya Talib, ini Talib juga anaknya Talib. Jadi Talib bin Talib, semua namanya. Bingung nanti yang mana yang kakek, yang mana anak gitu. Tapi udahlah, itu zaman dulu, biarin. Nah, Antiochus ini menyembah berhala. Lalu Allah mengutus 3 orang rasul kepadanya. Mereka adalah Sodik, Soduk, dan Solum. Nah, ini juga nama mirip-mirip nih rasulnya. Jadi ada 3 orang rasul namanya Sodik, Soduk, dan Solum. Nah, terus antum bertanya, loh, kita diceritakan 20 nabi dan rasul, nggak ada tuh namanya Sodik, Solum, nggak ada. 20 nabi dan rasul. Nah, pertama, belum semua nabi masuk ke dalam 25 nabi rasul yang kita itu cuma pengumpulan aja yang ada di Al-Quran. Kan di hadis ada Nabi Yusha, ya kan? Tapi kan dimasukin 25 nabi rasul. Itu pertama. Kedua,
Ini kisah Israiliyat yang kata Nabi jangan dipercaya 100%, jangan juga didustakan. Makanya udah nggak usah dimasukin, tapi bisa aja terjadilah. Kita ceritain aja. Jadi ada 3 rasul namanya Shadiq, Saduq dan Salum. Tetapi pas Saduq dan Salum itu datang ke Antiochus ini, Antiochus nggak terima, mendustakan para rasul tersebut. Jadi percakapannya gini, Shadiq, Saduq dan Salum bilang, Antiochus, ini hanya aja gambarannya, Antiochus bin Antiochus, kita ini utusan Allah. Antiochus bilang, lah ngomong doang, ente tuh manusia kayak kita, ente Shadiq, ente Salum, ente Saduq, ente bertiga kayak aneh manusia. Kemudian Ar-Rahman Allah. Jadi sebenarnya ini Antiochus ini tahu ada Allah Ta'ala, tapi dia berbuat syirik dengan menyembah berhala. Makanya mau dilurusin nama 3 rasul ini. Dibilang, Antiochus, kita urusan Allah, ente raja, ente nyembah nggak bener nih. Kalau nyembah Allah aja, nggak usah pakai berhala. Ente kata Antiochus, ente bertiga gegayaan doang. Kalau emang Rasul kok dari kayak sama, punya tangan, mata biasa gitu kan. Sama aja maneh gitu. Nah, sementara Ar-Rahman tidak menurunkan apa-apa. Kalian bertiga tuh bohong aja lah. Udah lah, enggak usah percaya ya. Kalau bahasa kita sekarang hoax gitu. Enggak percaya nih gitu kan. Nah, demikian juga halnya diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Khasib, Ikrimah, Qatadah dan Az-Zuhri bahwa negeri itu bernama Antioquia. Sebagian ulama meragukannya jika negeri yang dimaksud adalah Antioquia, di mana akan kami singgung nanti kapan-kapan. Firman Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Anda juga belum bisa membahas tentang Antioquia ini. Ada sejarahnya tapi belum bisa Anda bahas. Kita lanjutkan aja ya. Firman Allah taala, "Idz arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma." Yaitu pertama di dua dulu nih Rasul. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Yaitu mereka bersegera mendustakan para utusan itu yang 2 itu. Kayak enggak cukup. Ayo coba, Allah Ta'ala pun kemudian fa'azzazna bitsalitsin, kami pun menguatkan dengan utusan yang ketiga, tambah 1 lagi. Yakni kami teguhkan dan kami eratkan ikatannya dengan utusan yang ketiga. Siapa tahu ini hujahnya lebih kuat. Tapi Allah Ta'ala ya sudah tahu semua akan yang terjadi. Cuma ini ibrah buat kita. Kalau misalnya 2 orang di dalam satu qaryah, kayaknya kurang nih da'inya, tambah lagi da'inya supaya lebih kuat, supaya ada teman tambahan, jadi lebih semangat ya. Ibnu Jurayj meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman dari Syuaib al-Jabai, ia berkata, nama kedua utusan yang pertama adalah Syam'un dan Yohana. Kalau di Injil Yohanes gitu, atau Yohana ya. Makanya ini kan kita bilang tadi Israiliyat, ya mungkin ada di kitab-kitab Taurat atau Injil gitu kan. Di kitab Injil sepertinya. Sedang utusan yang ketiga bernama Paulus. Ditulis di sini Paulus. Kalau Arabiknya gini Pak, Bulus, ba, wawnya mati, sukun, bu, lam dan shad, Bulus. Ini terjemahan kita Paulus. Ya. Rasul yang ketiga namanya Paulus. Tapi kita nggak boleh nanti bilang di antara nama Rasul adalah Paulus. Wah, geger nanti antum. Oh, berarti Paulus, Baba Paulus yang di Vatikan itu berarti wah Rasul dia, ya kan? Antum wah geger nanti. Jadi jangan menetapkan gitu aja. Jadi ada Syam'un ini menurut riwayat yang ini. Kalau tadi kan beda, ada yang mengatakan Saduq dan Salum. Kalau ini yang ada yang mengatakan Syam'un, Yohana dan Paulus. Adapun negeri itu bernama Antioquia. Nah ini kalau nama negerinya sama yang riwayat tadi, tapi nama nabinya beda gitu. Faqalu, maka ketiga utusan itu berkata, ya ini kepada siapa? Para penduduk negeri tersebut dan para rajanya.
Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian, yakni dari Rabb kalian yang menciptakan kalian semua. Dia memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah semata, tidak disekutukan dengan selain Dia. Karena pada masa itu Antioquia masih terpengaruh dengan penyembahan berhala, perbuatan syirik. Orang-orang yang menyembah berhala itu, ya, mereka tuh tahu Allah sebagai pencipta semesta alam, tahu. Yang masalahnya salah apa coba? Apakah mereka muslim? Bukan. Mereka musyrik kafir. Kenapa? Nyembah berhala gitu loh. Kalau misalnya ada dukun. Dukun tahu nggak kalau Allah yang menciptakan dia? Tahu. Tapi kenapa kok dikafirin? Karena sama dengan menyembah setan, meminta tolong kepada setan, makanya divonis kafir gitu. Jadi yang namanya mengetahui Allah sebagai Tuhan kita itu belum cukup kalau misalnya amalannya masih bergelimang kesyirikan. Begitu. Taib. Begitu ya. Demikian dikatakan Abu Aliyah, Qatadah bin Du'amah menduga bahwa ketiganya adalah utusan dari Al-Masih alaihissalam kepada penduduk negeri Antioquia. Nah ini pendapat lain lagi. Allah alam. Ala kulli hal kita ambil aja ibrahnya, ya, cerita ini. Firman Allah Ta'ala, Allah menceritakan kemudian, qalu, mereka penduduk Qaryah tersebut, penduduk Antioquia itu kemudian menjawab, meresponnya begini. Pertama, ma antum illa basyarum mithluna. Siapa namanya tadi? Sam'un, Yohana, Bulus. Kalian bertiga itu manusia biasa, sama kayak saya sama kayak kita. Apa bedanya sama kita kalian? Ya, yakni mana mungkin Rabb pencipta alam menurunkan wahyu kepada kalian sedangkan kalian adalah manusia seperti kami. Ya, jadi pakai apa ya? Nah, pakai nalar. Sama kalian sama kayak kami. Tapi mengapa dia tidak mengwahyu? Kalau gitu, misal, kalian Sam'un, kemudian siapa yang kedua? Yohana dan Paulus. Kalian mengklaim diri kalian tuh rasul. Sedangkan kalian manusia kayak kita. Bibir sama, hidung mancung, mata sama, ras juga sama. Terus kalau misalnya kalian rasul, kok saya nggak dijadiin rasul sama Allah? Gitu maksudnya. Paham nggak? Kan sama-sama kita. Gitu. Jadi nalarnya kayak gitu, logikanya gitu. Jadi mereka membantahnya pakai logika mereka. Kalau kalian rasul dan kalian manusia, saya manusia juga. Saya bisa dong juga ngaku jadi rasul. Kayak kalian tuh ngaku. Makanya in antum illa takdzibun, kalian itu cuma bohong kata mereka. Buktinya saya manusia enggak jadi rasul. Gitu kan? Sekiranya kalian adalah rasul, tentu kalian adalah malaikat, kata mereka. Pakai rasio lagi, logikanya. Maksudnya derajat ana sama antum tuh sama. Ana sama Pak Sultan sama, ana sama antum manusia sama. Kalau misalnya antum itu utusan Allah, ya antum malaikat dong harusnya. Kok antum berkepala kayak gini, sama kayak berambut kayak botak dan semacamnya, sama sama saya. Butuh makan juga sama sama saya. Seandainya kalian itu rasul beneran, kalian dari derajat yang di atas manusia dong harusnya. Yaitu apa? Malaikat. Sehingga saya mau percaya sama antum, karena antum derajatnya di atas saya gitu. Umat ini serupa dengan banyak umat pendusta yang lain. Jadi ini sejarah itu berulang dengan izin Allah. Ya. Kita pelajari kisah-kisah ini karena format atau kemiripannya itu ada dengan orang sekarang. Pasti ada hikmahnya. Dan itu akan terulang terus. Ya, jadi udah biasa terjadi berulang kali bahwasanya orang-orang musyrikin itu berdalih dengan apa? Berdalih depan Rasulnya, apa? Kamu Rasulullah, kamu kan manusia biasa. Kalau kamu Rasulullah, pasti kamu dari malaikat dong, gak dari kayak kita-kita. Dari dulu sering kayak gitu terjadi. Nah, tapi kan sekarang, alhamdulillah, dengan izin Allah, tidak ada Rasul lagi. Kalau ada yang mengklaim Rasul, mau manusia kayak, mau jin kayak, mau siapa, kita enggak bohong gitu. Pasti gitu. Sejahil-jahilnya orang bakal ngedustakan itu, kecuali yang terlalu jahil, ya.
Nah, umat ini serupa dengan banyak dari umat yang lain. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam surat At-Taghabun. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayinat. Faqalu abasharun yahdunana. Terusnya fakafaru wa tawallau. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan-keterangan, lalu mereka berkata, abasyaru yahdunana, apakah manusia yang akan memberi petunjuk kepada kami? Jadi memincingkan mata. Manusia yang bakal membawa kami ke surga, kok manusia biasa? Mana malaikat? Nah, yakni mereka merasa heran dengan permasalahan ini dan mengingkarinya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, qalu in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mereka menjawab gini, in antum illa basyarum mithluna, kalian itu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Kalian yang datang nih, pengen apa? Pengen menghalang-halangi atau membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami. Ya. Jadi fanatisme terhadap sesembahannya. Fanatisme terhadap tradisi, penyakit itu. Padahal yang dibawa oleh Rasul ini kebenaran dengan bukti yang nyata. Tapi itulah taklid kepada tradisi itu menyebabkan kebutaan terhadap kebenaran. Dan itu sudah terjadi di sejak jahiliyah Quraisy dan kaum-kaum sebelumnya. Iya. Yang itu cerminan juga banyak dari masyarakat kita sekarang. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang memegang teguh prinsip tradisinya padahal bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya, itu sudah banyak contohnya di Al-Quran. Jadi enggak usah heran, tetap sabar dakwah sebagaimana para Rasul berdakwah. Begitu. Bahkan kita tahu para Rasul ini dilecehkan. Kalian itu cuma manusia biasa, pendusta, dituduh kahin, penyihir. Ya. Ada dari pagi teriak-teriak sebenarnya di Cilengsi tadi, teriak-teriak, jadi suara agak ini. Bismillah. Ya. Kita lanjutkan. Jadi para rasul itu dikatain, diejek sahir, penyihir, kadzib, pendusta, kadzab, ya. Kahin, dituduh dukun, dituduh syair, tukang bikin syair. Itu tuduhan-tuduhan dari mereka kepada para rasul. Udah biasa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang berdakwah di masyarakat yang masih bertaklid pada tradisi, kemudian kita diejek dengan sebutan-sebutan yang semoga Allah memaafkannya, itu sudah biasa. Para rasul merasakan hal itu. Makanya sekarang tugas kita terus ittiba kepada para rasul. Jangan membuat metode kemarahan tersendiri. Lihat kesabaran para rasul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya kan? Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari para rasul. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus kemudian disebut Nabi Yunus
pernah marah sama kaumnya. Akhirnya Allah hukum. Tuh bayangin. Ya, enggak sabaran sama kaumnya Nabi Yunus waktu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak sabaran. Akhirnya Allah hukum. Makanya kata Allah, fasbir dalam surat Al-Qalam. Fasbir kama sabara ulul azm, fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Fasbir, sabarlah. Sabar akan apa? Li hukmi rabbika, akan hukum, yaitu akan hukum kauni, akan takdir dari Rabbmu. Sabar akan takdir dari Rabbmu. Yaitu apa yang terjadi, sabarin aja. Wala takun, dan janganlah kamu seperti sahibil hut, seperti sahibil hut, yaitu beliau Yunus bin Matta yang Allah Ta'ala berikan pelajaran dengan memasukkannya ke mulut ikan besar. Ya kan? Idnada, Nabi Yunus itu bermunajat pada Rabbnya, menyeru juga pada kaumnya, wa huwa makdzum, dan dia dalam keadaan marah. Ya kan? Jadi kalaupun kita menasihati orang dan kemarahan kita itu adalah hak, jangan jadikan kemarahan itu melampaui batas kesabaran. Tetap sabar, gitu loh. Sabar terus. Ya begitu. Nah, jadi para nabi itu yang namanya nabi, rasul terutama, itu dakwah tuh nggak ada yang saya dakwah udah semua ikut langsung, nggak ada. Paling sabarnya rasul itu Nabi Musa alaihissalam. Ceritanya panjang di surah Al-Baqarah, ngeyel, ngebangkang, ngejelek-jelekin. Bukan hanya Nabi aja nih, lakin Allah pun mereka rendahkan. Bayangkan, Bani Israel. Nabi Musa itu paling sabar. Makanya kata Rasul suatu ketika, ini saudara saya ini pernah lebih mengalami kesulitan yang lebih besar daripada menghadapi kaum ini. Yaitu maksudnya Nabi Musa dulu lebih parah lagi godaan untuk hancuran sabarnya. Jadi paling sabar itu Nabi Musa alaihissalam. Terhadap kaumnya, bukan terhadap penyakit, terhadap kaumnya. Kemudian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat ke-34. Wala in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal la khasirun. Dan sesungguhnya jika kalian sekalian mentaati manusia yang seperti kalian, niscaya bila demikian kalian benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Sama hujahnya. Juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat ke-94. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka yang menghalangi mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Maksudnya gini, sebenarnya bukti-bukti udah nyata, semua itu udah nyata bahwasanya kebenaran adalah kebenaran, tetapi yang menghalangi mereka dari menerima kebenaran adalah logika mereka doang. Yaitu apa benar kok yang diutus sama Allah itu manusia sama saya? Gitu. Logika. Atau karena gengsi juga. Ente manusia, ada manusia. Kenapa ente jadi rasul? Aneh enggak? Gitu. Itu. Jadi pertama-tama kalau emang udah yakin itu adalah wahyu Allah seperti Al-Quran dan juga sunnah Nabi, maka udah pegang aja, walaupun bertentangan dengan nalar. Jangan malah nalarnya dimainin, kemudian lama-lama dipermainkan ayat itu dengan nalar semata. Kenapa?
nalar manusia terbatas. Kedua, nalar manusia berbeda-beda. Kalau berpacu atau kalau berdasar pada nalar manusia, maka akan terjadi tabrakan karena batasan. Dan juga akan terjadi perbedaan yang lebih banyak lagi karena saling berbeda-beda. Nalar lebih-lebih nalar anak muda dengan nalar orang tua beda. Nalarnya orang kaya dengan orang miskin juga beda. Nalar pebisnis dengan nalar guru ya beda. Kalau misalnya dalil-dalil dan wahyu itu ditimbang sesuai nalar semata, maka guru punya prinsip agama, pengusaha punya prinsip beda. Orang kaya punya prinsip beda, orang miskin punya prinsip beda. Yang tua dan muda beda. Bahkan yang muda, yang pesantren sama yang non pesantren bakal beda prinsipnya. Gitu. Hancur dunia. Itu gara-gara apa? Ini. Padahal ini aslinya nalar adalah, tapi sebenarnya di sini ya, di hati. Cuma ini sekretariat. Padahal nalar kita itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ya begitu. Anugerah Allah kepada kita itu bukanlah pijakan agama, tetapi pijakan agama anugerah yang berupa mukjizat Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nalar tradisi itu beda-beda. Kalau berpatuk Islam itu pada tradisi, Islam Ambon beda sama Islam Jakarta. Islam Betawi, Tanah Abang beda sama Islam Cawang. Beda. Yang Cawang yang dekat Ciliwung Islamnya beda sama Islam Tanah Abang yang pasar-pasar itu. Mau gimana coba? Jadinya beda-beda. Pencar semuanya jadi hancur golongan kita ini. Islam ini hancur. Makanya kata Rasul, Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu. Kata Rasul yang selamat yang kepada ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang aku, yaitu para Nabi Muhammad dan para sahabat berada di atasnya sekarang, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Iya. Kalau pakai tradisi semata, beda antara masjid mari dengan masjid sono, beda tradisinya. Repot Islamnya. Yang sini versi zikirnya beda, yang sono versi zikirnya ada lagi. Akhirnya semua punya versi rekaman masing-masing. Dijual beda-beda, laku nggak laku, yang penting kita punya versi. Bingung kan? Makanya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu orang-orang itu berkata, ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka menjawab, orang Ashabul Qaryah ini, kalian ini, siapa tadi namanya? Saya juga lupa. Syam'un, Yohana dan Bulus. Kalian ini cuma manusia seperti kami. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kalian itu cuma bohong. Maka para rasul itu menjawab, Rabb kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kami. Ini ada isyarat pelajaran dari jawaban ini. Kalau antum udah gak dipercaya sama siapa-siapa, udahlah, Allah aja yang percaya, Allah aja yang tahu. Maksudnya afwan, Allah aja yang tahu. Gitu. Dalam banyak kondisinya, kondisi lain, antum gak nyolong, ya. Semua orang nuduh antum nyolong. Antum udah barang bukti gak ada, anda gak nyolong, beneran, wallahi anda gak nyolong, gak ada yang percaya. Kalau antum di sini kejebak gitu misalnya, ya udah, cuma Allah yang tahu. Biar nanti di akhirat lihat kita. Udah selesai kayak gitu. Selesai perkara udah. Jadi enggak dendam-dendaman lagi, udah biarin, biar nanti lihat dah dia. Lihatlah di yaumil jaza, lihat di yaumil hisab, lihat di yaumiddin, di akhirat nanti Allah yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Gitu. Ini pelajaran juga buat kita. Kadang ada kondisi di mana kita itu udah enggak ada lagi orang pun yang percaya, bahkan istri sendiri mungkin. Bisa terjadi itu. Kau udah kayak gitu, ya udah.
Hanya Allah yang tahu detailnya. Kalau yang benar, kita tidak bersalah, cuma Allah yang tahu pasti itu. Nanti akan dihisab, nanti akan dihitung oleh Allah Ta'ala. yakni ketiga utusan itu menjawab dengan mengatakan, Allah mengetahui bahwa kami adalah utusannya. Sekiranya kami berdusta terhadap Allah, tentu Dia akan membalas kami dengan balasan yang paling berat. Akan tetapi Allah Ta'ala akan memperkuat kami, wahai para rasul, dan memenangkan kami atas kalian, wahai orang-orang musyrikin. Dan kalian akan mengetahui siapa yang akan mendapat kesudahan yang baik di negeri akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 52. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Baik, mananya? Ini mau azan dulu apa gimana, Pak? Azan dulu aja, Pak ya. Silakan Pak, azan dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan buat komatnya. Sebelum komat. Oke, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yep.
Ya, kita lanjutkan. Nah, ulangi dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 52. Qul kafa billahi baini wa bainakum shahida ya'lamu ma fis samawati wal ardi walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antara kalian. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wah, ini harus kita imani terus ya. Kalau kita dalam keadaan terpojok, kalau benar kita benar dalam keadaan, maksudnya kita memegang kebenaran, maka yakinlah Allah itu Maha tahu, gak bakal menzalimi hambanya. Dan juga sebaliknya, kalau ternyata kita dalam posisi yang salah, hati-hati, jangan sampai mengaku benar, karena Allah Maha tahu. Kita dalam posisi salah, terus kita mengklaim kita yang benar, semua orang kemudian percaya, hati-hati. Nah, ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah Maha tahu yang di langit dan di bumi. Walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil, jadi percaya enggak kepada Allah, percaya kepada yang batil. Kebalikan, wa kafaru billah. Jadi bukannya amanu billah dan kafaru bil batil, ini malah amanu bil batil wa kafaru billah. Ya begitu, orang yang beriman kepada yang batil seperti berhala, dukun, jimat dan seterusnya, itu mereka otomatis kafaru billah. Iya, walaupun dalam sisi lain mereka mungkin beribadah kepada Allah atau percaya Allah adalah Rabb kita. Tetapi karena melakukan suatu pelanggaran berat yang mengeluarkan dari Islam, ditakutkan ini bukan muslim lagi. Makanya dicap ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi mafhumnya, pemahamannya, kalau kita percaya kepada Allah, kita nggak bakal rugi, ya. Dan kalau kita kufur dan mengingkari kebatilan, kita nggak bakal rugi. Sebaliknya, kalau kita kurang percaya sama Allah, kita pasti bakal rugi. Dan kalau kita ada kekufuran kepada Allah, kufur nikmat misalnya, lebih-lebih kufur yang akbar, itu pasti bakal rugi. Makanya dalam hadis, kenapa mayoritas penghuni neraka adalah wanita? Karena kufurnya mereka terhadap suami-suami mereka. Makanya akhirnya merugi di neraka. Itu sebabnya. Ya, neraka para penghuninya rata-rata kufur, tapi ini bukan kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kalau kufur yang ini kufur asghar yang tidak keluar dari Islam. Contohnya misalnya suaminya kan udah dari sejak nikah udah berjuang bikinin buat maharnya, buat walimahannya, nyari duit gitu kan. Pas beranak juga, persalinan semuanya dibayar sama laki-laki kan. Nafkah harian juga gitu. Tapi suatu ketika perempuan itu bilang pas dikecewain sama laki-laki itu, sedikit aja dikecewain, misalnya enggak dibeliin boneka misalnya. Ya kan? Kadang ada perempuan tuh minta dibeliin boneka. Ya mungkin nggak tahu kenapa ada perempuan kayak gitu, diminta dibeliin boneka misal, atau minta dibeliin buku, atau minta dibeliin baju biasanya kan. Nggak ada yang minta dibeliin peci, nggak ada, bukan perempuan namanya. Minta dibeliin baju. Tadi yang jawab BH kayaknya. Kok jawabnya BH? Minta beliin apalah pakai pakaian gitu. Langsung bilang, mas mah nggak ada baiknya mas tuh. Nah itu kalimat tuh mungkin kalimat yang biasa bagi perempuan, tapi neraka nyala itu. Itu biasa itu kalimat. Mas mah nggak pernah baik, mas mah nggak pernah ngasih. Itu kalimat tuh biasa, tapi itu kalimat kufur nikmat. Itu neraka langsung nyala itu buat dia itu. Bahaya ya. Na'udzubillah. Nah, baik. Jadi jauhilah kita kufur terhadap Allah, termasuk kufur nikmat juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin."
Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Para utusan itu mengatakan, kewajiban kami hanyalah menyampaikan kepada kalian risalah yang kami emban dari Rabb kalian. Jika kalian taat, maka balasan bagi kalian adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan jika kalian telah memenuhi surat ini, maka kalian akan mengetahui akibat dari hal tersebut. Kata Nabi SAW, kullukum yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap dari kalian masuk surga kecuali yang nolak. Loh. Sahabat bingung. Gimana ya Rasulullah? Emang ada orang nolak masuk surga? Siapa yang nolak? Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang nolak wahai Rasulullah? Rasulullah jawab dengan kalimat kaidah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat padaku maka masuk surga. Kok bisa taat sama Rasul aja masuk surga? Iya, taat sama Rasul otomatis adalah ketaatan kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang itu, kalau kalian memang cinta Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku masuk surga. Karena ketaatan pada Rasul adalah kelaziman ketaatan kepada Allah. Kalau kita enggak taat sama Rasul sama dengan enggak taat sama sebagian perintah Allah, gitu. Wa man 'asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yaitu tidak mematuhi perintahku, faqad aba, dia sama aja nolak masuk surga, gitu. Ibarat gini, barang siapa yang berbakti sama orang tua masuk surga, dan barang siapa yang durhaka dia telah menolak masuk surga. Ya sama kayak gitu. Tapi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau orang tua kita nyuruh maksiat, ya tetap aja kita nggak mau. Presiden kita nyuruh maksiat, tetap aja kita nggak mau karena maksiat, gitu. Kita kira udah cukup sampai sini insyaallah Pak ya. Iya, udah cukup. Ya alhamdulillah dengan pertemuan ini moga-moga ibrohnya ada dan menjadi hikmah dan pelajaran buat kita insyaallah taala. Kita tutup dan jazakumullahu khaira. Terima kasih atas kedatangan dan juga perhatiannya. Semoga Allah berikan taufik dari semua ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.